Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ceritakan sejarahnya dari Orgonite ya. Dan mengapa kok penulis beranggapan sekarang ini Orgonite sudah tidak sesuai dengan awal-awal pengembangannya. Jadi sayangnya penulis kehilangan cukup banyak link ya, karena ya ada catatan di Facebook, tapi setelah akun penulis keblok karena ada usaha hacking, hilang semua catatannya. Jadi begitu akunnya penulis ada usaha hacking, sama Facebook di blok, semua postingan penulis hilang di Facebook, padahal banyak catatan di situ. Website lain seperti misalnya di Opera ya, dulu Opera itu bisa posting artikel juga di Opera, hilang juga. Di tempat lain-lain ya sayangnya penulis kesulitan untuk mencari infonya, tapi nanti kalau nemu ya penulis tambahkan. Jadi contoh link yang hilang itu adalah postingannya Eva Rich, anaknya Wilhelm Reich, yang ngomong bahwa di laboratoriumnya Wilhelm Reich nggak pernah ada badai petir. Jadi kita teruskan aja ya bahas orgonitnya. Jadi orgonit itu dibuat pertama kali oleh orang Austria, Karl Hans Wells. Jadi dia itu mengembangkan orgon akumulator yang kemudian jadi pipa macam-macam. Terus dia punya juga Wells orgon generator. Terus kemudian Don dan Carol Croft ini suami istri, terus jadi nggak akur, terus apalah ya. Kalau di dunia orgonit itu sering ada gontok-gontokan emang ya, entah kenapa. Ya kemudian mengembangkan resep orgonite ini dengan menambahkan kristal dan menggunakan resin metal. Jadi awalnya ada dari Carl Weiss, terus menambahkan kristal, terus pakai resin metal. Kristal ini dianggap bagian yang paling penting untuk mengubah DOR deadly organ menjadi POR positive organ. Jadi ya terus kemudian ini berkembang jadi pioner pengembangan orgonit gifting. Gifting ini artinya ngelempar orgonit di lingkungan. Di Indonesia pengembangan orgonit dimulai diperkenalkan oleh Dan Daum yang sering pakai nama Edostar atau Bali Gifter kalau di Kaskus atau di detik.com, forum detik. Di Kaskus atau forum detik pakai nama ini. Dia orang Inggris, katanya orang Yahudi, tapi penulis nggak bisa nemukan emailnya lagi. Dia hidup di Bali, punya istri orang Indonesia, sering keliling-keliling ya. Dan Daum ini jadi seorang yang ngukur-ngukur energi. Tapi yang terutama adalah resep dari Dan Daum ini terutama menggunakan aluminium. Nah, sekarang kita lihat dari dasarnya dulu ya. Nah, ini adalah websitenya Carl Wells, wells.us. Ini topiknya adalah thieves atau pencurian. Jadi dia ngomong menemukan organ generator pada tahun 91, memasarkan menemukan tahun 92. Kemudian butuh 7 tahun bagi para peniru sebelum mereka mulai meniru teknologi dia. Yang pertama di Jerman nyamar sebagai distributor, diikuti oleh Don Croft sekitar setahun kemudian dengan organ zappernya. Pernah bertemu langsung
Terus yang terjadi adalah orang mengklaim bahwa Croft menemukan Orgonet, padahal Orgonet ini adalah merek dagang yang terdaftar oleh Carl Wells. Jadi Croft itu yang memperkenalkan menggunakan serutan logam. Katanya berfungsi baik tapi membutuhkan lebih banyak epoksi atau polimer lain yang membuat ukurannya jadi makin besar. Sementara itu, menurut pengertian dia, semakin halus bubuk logam, semakin banyak lapisan dalam pengertian reisian. Reisian ini adalah mereka-mereka yang mengikuti ilmunya Wilhelm Reich, dan ini disarankan ya, Carl Wells-nya menyarankan ini menggunakan beeswax atau lilin dari lebah, mungkin rumah lebah, pakai tar atau parafin. Jadi ini untuk bahan lain dia menawarkan bubuk selulosa kayu, debu kayu dari mesin pengamplas sabuk yang dicampur dengan lem. Lem bersifat seperti organik yang kemudian mencampur dengan bubuk logam. Lem atau cat latex menghasilkan organik yang sangat baik untuk pelapisan pengecatan beberapa wadah logam seperti panci masak, baja tangan karet, sekaligus Anda akan mendapatkan akumulator orgon yang bagus. Yang penting adalah satu bagian bersifat organik sementara yang lain bersifat metalik. Jadi Carl Wells ini adalah pengikut Wilhelm Reich yang murni ya. Jadi yang namanya orgonite itu adalah campuran dari logam organik, logam metalik dan organik yang non logam yang dari bahan hidrokarbon ya. Sepertinya seperti itu karena lilin ini hidrokarbon, lem itu hidrokarbon mestinya ya. Jadi makin halus makin baik. Tapi ingat ya, ini tidak ada polaritas. Oleh karena itu mungkin ini alasannya mengapa kok Don Croft memperkenalkan kristal. Nah, kemudian untuk yang di Indonesia, namanya juga Cloudbuster ya. Cloudbuster ini nama alias dari Bali Gifter juga. Jadi dia ini memperkenalkan dari lama, dia namanya Edo, rank Inggris, sharing ilmu, bikin orgonet, selidiki efek yang sangat positif di alam. Ini katanya menetralisir energi listrik, juga ini mengefekkan cuaca, katanya energi listrik jelek itu membuat cuacanya jadi buruk efeknya. Menetralisir EMR, jadi mengurangi pusing atau sakit. Bahannya 3, serbuk logam, kristal alami dan resin. Serbuk logamnya ini websitenya sudah hilang ya, jadi nggak bisa lagi. Ini harga dulu ya, kalau sekarang nggak mungkin. Ini contohnya, nah ini loh, dia merupakan, setahu penulis ya, satu-satunya orang yang menilai orgonet lewat internet ya. Jadi dia menilai energinya orgonet lewat foto yang dikirimkan oleh yang posting di sini. Jadi dia akan menilai energinya ini berapa gitu ya. Jadi dia nilai dari foto. Ini instruksinya bukan dibuat oleh Bali Gifter ya, tapi bisa kita lihat ada pembahasan bahan-bahannya ya. Bahan baja atau aluminium ini ya. Ini menghasilkan TB bernilai 5. Ini nilai 5 ini cuma dan daum yang bisa, entah gimana cara penilaiannya, tapi yang jelas ya modelnya terawangan.
Nah, kita bahas soal fungsi. Fungsi dari orgonite itu adalah salah satunya adalah untuk memerangi chemtrails. Dan problem dari chemtrails itu adalah whiteout. Whiteout ini adalah ketika langit ini jadi putih, putih semua, nggak ada awan kadang, tapi langit jadi putih. Jadi warnanya langit sekarang bukan biru tapi putih. Warna langit biru itu langka ya terjadi, apalagi daerah perkotaan. Ini juga pakai tower busting. Jadi tadi ada kata-kata TB, itu singkatannya adalah tower buster. Untuk memperbaiki lingkungan namanya tower busting. Jadi tower buster ini merupakan tipe orgonet yang paling murah, yang paling sederhana, yang tujuannya adalah untuk dilempar-lemparkan. Nah, ini ya yang bisa kita temukan kalau menggunakan kata kunci tower buster. Jadi mestinya bahannya sederhana ya, yang murah. Kalau yang ini sudah bukan murah lagi, ini istimewa karena macam-macam, kristalnya banyak, ada emasnya juga, kadang ada pola macam-macam. Tapi biasanya tower buster itu modelnya sederhana seperti ini. Nah, ini juga. Ini ya kalau seperti ini ya bahannya aluminium ya. Ini aluminium. Ya seperti inilah tower buster ya. Jadi langit biru itu adalah langit yang sehat. Ini zaman dulu tahun 2002. Jadi kalau ada whiteout, ini adalah sesuatu yang buruk. Katanya whiteout ini dijaga oleh transmitter. Ini ada yang ngomong not by chemtrails. Ini kalau soal ini penulis merasa harusnya chemtrails ini adalah sumbernya, terus whiteout ini adalah efeknya setelah ada sesuatu yang di darat yang membuat chemtrails ini jadi menyebar, jadi apa jenenge ya, membentuk awan putih gitu ya, yang enggak ada awan. Terus ini juga ada whiteout juga ya. Nah, tujuannya gifting adalah untuk salah satunya mengurangi whiteout, juga membuat terjadinya drizzle atau hujan ringan ya, bukan badai petir besar. Nah, pada saat itu yang namanya gifting atau operasi cloudbuster atau cloudbuster itu membuat hujan itu jadi lebih regular, lebih periodik, lebih sering terjadi, suhunya lebih ringan, tidak ada angin kencang, berkurangnya petir ketika terjadi storm ini apa jenenge, bulali, ada apa suaranya geledek tapi berkurang ya, pengurangan atau hilangnya smoke ya, meningkatnya ambience di jarak berapa kilometer, juga hilangnya chemtrails, hilangnya efek chemtrails dan HARP. Ini juga artinya awan berpola dan whiteout tadi. Jadi di saat itu operasi orgonet yang sukses hasilnya sampai mempengaruhi cuaca juga ya. Ini jelas mempengaruhi cuaca. Terus di sini juga memuji penggunaan orgonite oleh Don Croft ya, yang menghasilkan hujan yang gentle. Ini cloudbusternya yang versi orgonite yang menggunakan resin dan
apa logam ya. Yang versi James DeMeo beda lagi, menghasilkan pusing ya yang sangat berbahaya. Jadi ya yang jelas ini kalau menggunakan orgonet harusnya cuacanya itu jadi hujan periodik, tidak mematikan. Ini juga sama ya. Jadi kalau menggunakan cloudbuster, ini tentu yang dimaksud adalah cloudbuster versi orgonet, bukan yang pakai air sungai. Nah ini no longer experience, tidak lagi mengalami violent storm, badai yang dahsyat, tidak mengalami badai yang dahsyat, tidak mengalami angin kencang, tidak mengalami banjir. Jadi untuk hasil-hasil yang positif itu adalah cuacanya harus jadi positif juga ya, seperti itulah ya. Ini ada contoh YouTuber yang jadi pusing, jadi sakit setelah menggunakan cloudbuster versi Wilhelm Reich. Ini juga ya, cloudbusternya versi Wilhelm Reich. Nah ini adalah postingannya Dan Daum, udah lama ya, ini tahun berapa mbuh lali. Jadi ini orang Australia mungkin ya, katanya dari Bali, terus menyebutkan bloody electric storm dan thunder. Jadi badainya sangat luar biasa, petirnya sangat luar biasa. Kalau menurut Dan Daum ini karena apa ya, usaha untuk mengembalikan kembali. Jadi usaha untuk menormalkan alam menyebabkan terjadinya thunderstorm ya, banyak hujan terutama di pegunungan. Nah di saat ini terjadi, penulis coba lihat di berita-berita di Denpasar, di sekitarnya Bali gitu, yang terjadi adalah tanah longsor. Jadi waktu ini terjadi juga banyak tanah longsor, padahal ya kalau kita lihat di sini harusnya adalah angin kencang berkurang, petir berkurang, rainfall-nya tidak banyak. Ini juga ini ya, tidak terjadi violent storm, tidak terjadi banjir. Tapi apa yang terjadi? Pakai ini. Bali sendiri sudah udah di gifting. Ini postingannya dia ya, postingannya dia saat itu ya. Dia yang klaim sudah dia udah lempar orgonet di tempat-tempat ini, banyak sekali kan ya, yang warna merah, pakai tower busted, pakai water gifted, town graded ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orgonet disebarkan secara merata dengan jarak beberapa kilometer gitu, itu namanya graded. Terus ada cloudbuster juga ini ya, ini artinya yang pakai pipa panjang. Sebentar. Nah yang ini ya, model cloudbusternya itu ya, berarti yang warna biru muda ini ada cloudbuster di sini. Ini Bali ya, Indonesia. Yang water gifted ini mbuh pakai apa ya, di air ya, dia melempar ke laut ya berarti. Yang tower busted ini artinya dia lempar tower buster ke tower ya, sini banyak. Town graded ini adalah hampir seluruh kota organetnya disebar merata tiap beberapa kilometer. Di Jakarta juga ada ini sih file website linknya ya, Sumber Sehat, tentu sudah out, penulis pakai dari web archive.
Ini ada keterangannya. Hijau wilayah organ positif, abu-abu organ negatif. Jumlah tower booster 3600 tower booster. Banyak sekali. Ini ya, warna hijau ini. Ini artinya di grid juga, jadi dilempar dengan jarak beberapa kilometer. Ini ya yang dilempar ke alam itu. Dan kalau memang di daerah-daerah sini masih mengalami angin puting beliung, angin kencang, ada badai, nah itu harus nyalakan organitnya juga ya, karena di sini kalau hasilnya bagus itu adalah gentle, kalau hasilnya buruk adalah ya buruk gitu ya. Jadi orgonit ini bisa mempengaruhi cuaca, tapi ya nyatanya tidak. Yang tadi white out juga dia white out enggak. Yang jelas white out itu harus berkurang kalau giftingnya benar. Jadi mau pakai orgonet, mau pakai tower buster, mau pakai cloud buster, harusnya white out berkurang. Nah, aluminium sendiri itu aluminium ya bahasanya, itu merupakan bahan yang dianggap beracun ya. Ini sering merupakan bahan yang sering diasosiasikan dengan chemtrails. Ya, ini contoh-contoh postingan yang menunjukkan bahayanya dari aluminium ya. Aluminium yang katanya terkandung di chemtrails ini ya. Jadi kalau menghirup nanopartikel aluminium di chemtrails bisa menyebabkan ini ya, hubungan arus pendek di otak, menyebabkan penyakit Alzheimer, salah satunya itu. Jadi ya aluminium ini sebenarnya nggak dipakai, oleh karena itu maka ada yang anti terhadap pemakaian aluminium. Do not use aluminium ya. Ini juga ini resin sejati ya, dari pengadutnya Wilhelm Reich. Dia pakainya hanya iron, besi, nggak pakai aluminium atau yang lainnya. Dan penulis tadi sudah lihatkan cara penilaian pakai terawangannya dan daun. Cara lain yang mereka pergunakan adalah menggunakan efek-efek dari door sickness symptom. Jadi ini deadly organ ini sudah terdokumentasi, efek buruknya adalah ini ya. Linknya embuh ketok apa gak, pokoknya judulnya ini the symptom of door poisoning. Nah, jadi ini ya, ada tekanan di kepala, dada, tangan, lengan, bola, terjemahannya salah ya, mohon maaf. Bikin naus, terus ini ngeliang mungkin ya istilah ya. Ini biarpet ya, di mata biarpet, kesulitan bernafas. Ini cukup populer juga ya, kesulitan bernafas ini. Jadi ya ada yang ngomong ini kena sekarang ini GSM ya, 5G, kena 5G itu sampai kesulitan bernafas, sama seperti penyakit COVID juga ya. Jadi kesulitan bernafas juga. Ini kegagalan jantung ketika kabut atau hujan rintik-rintik berkepanjangan, diare, terus ya keluarnya jadi hitam, ada disentri.
apa maneh iki jadi getar tangannya, stamina turun. Ya, tanda-tanda ini ya, tanda-tanda ini. Jadi apa sampai sulit bernafas, sampai pusing, sampai terasa tangan ada yang neken, kepala ada yang neken, itu merupakan tanda buruk. Jadi sengkring-sengkring di tangan itu bukan tanda organetnya itu baik, tapi itu tanda organetnya buruk. Terus apa mana ya, ketanaman juga bisa. Nah, kalau ketanaman seperti ini penulis ada tanaman menjalar, tanaman liar ya. Terus penulis lagi naruh cemenite di sini, tapi kok ya uniknya tanamannya kok merambatnya ke atasnya cemenite. Jadi ya ini tanaman merambatnya kan cepat ya, dalam waktu beberapa hari. Penulis nggak monitor, tahu-tahu tanamannya kok merambatnya milih di atasnya cemenite. Jadi ya kalau punya cemenite emang kelemahannya seperti itu ya. Kalau ditaruh tempat terbuka, maka tumbuhan di sekitarnya itu akan jadi tumbuh lebat, sehingga cemenitanya ketutupan. Kalau rumputnya jadi tinggi, kalau ada pohon di atasnya tiba-tiba dahannya jadi mengarah ke cemenite ditutupi tanaman. Itu memang salah satu kelemahan cemenite kalau untuk gifting ya. Terus efek lain selain tentu di kendaraan, bisa untuk membuat oktan bensin meningkat kalau energinya female. Kalau energinya baik untuk alam, itu oktan bensin akan meningkat, bensin tapi jadi cepat menguap, jadi membuat titik penguapannya turun, jadi bensin itu lebih menguap. Di sisi lain air lebih sulit membeku, dan ini adalah contoh kumparan flat yang dibuat flat spiral. Ini pakai kabel NGA, ini ada double layer, tinggal ditiru seperti ini, taruh di es kondisi tegak seperti ini, pasti salah satu sisinya bening, salah satu sisinya putih. Kalau pakai air minum yang TDS-nya menengah ya, enggak terlalu banyak TDS, enggak terlalu banyak mineral, juga bukan air murni ya. Kalau murni nanti bening semua soalnya. Terus ini juga ini variasi ya, Frank Moody kalau pingin buat alat baik pakai kumparan gini. Ini untuk netralisir kabel listrik pakai cara gini. Ini untuk memperbaiki tumbuh tanaman, French coil. Terus ini hasil eksperimen kumparan, ini waktu pengembangan zaman dulu. Ini kelihatan, entah kelihatan atau enggak, tapi ini pas bagian atas kumparan ini esnya bening, lainnya budak, tapi pas atasnya kumparan jadi bening, modelnya jadi seperti ini. Terus nah ini cemenite kalau udah jadi membentuk ada kayak shield di sekitarnya itu. Jadi kalau pingin hasil yang baik, penulis rekomendasikan ya yang di es jadi seperti ini efeknya. Nanti bisa dapat mau istirahat tutup ya, pokoknya bisa dapat yang energinya baik lah ya, yang membuat bahkan tanaman itu jadi seneng coba mengerubuti. Sayangnya penulis yang Eva Reis itu sudah hilang ya linknya, karena penulis ingin menunjukkan bahwa di zamannya Wilhelm Reich hasil yang bagus itu adalah ketika thunderstorm itu berkurang, cuaca ekstrim itu berkurang, hujan jadi lebih periodik, yang jelek-jelek jadi berkurang. Ya wis lah, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.